Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Diapsari dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM A1A325057. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah globalisasi dengan tema lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Langsung saja. Lingkungan hidup telah menjadi agenda global memasuki abad ke-21, baik di kalangan pemimpin, politik, pejabat pemerintah, ilmuwan, LSM, maupun warga negara. Fenomena ini mulai muncul ke permukaan dipicu oleh berakhirnya ideologi perang dingin yang memberikan ruang bagi negara untuk mendiskusikan ancaman non-militer berdasarkan publik, dan media juga meningkatkan. Dan setelah adanya bukti nyata degradasi lingkungan seperti musim panas ekstrim di Amerika Utara pada tahun 1988 serta pengungkapan data ilmiah mengenai penipisan lapisan ozon di Antartika. Karakteristik utama dari isu lingkungan hidup sifatnya yang interher, global, dan transnasional. Masalah seperti emisi gas rumah kaca dan penggunaan CFC tidak mengenal batas wilayah negara. Polusi yang dihasilkan oleh satu negara dapat berdampak pada stabilitas iklim seluruh planet. Hal ini memaksa masyarakat internasional untuk memandang isu lingkungan bukan lagi sebagai masalah samping, melainkan sebagai isu keamanan global yang sementara dengan agenda ekonomi dan politik internasional klasik. Selanjutnya ada tantangan dalam politik internasional. Tantangan terbesar dalam politik internasional terkait lingkungan adalah membentur antara konsep kedaulatan negara dengan sifat masalah lingkungan yang lintas batas. Tradisi dominan dalam hubungan internasional menekankan bahwa negara adalah aktor utama yang memiliki otoritas penuh atas wilayahnya. Namun, masalah lingkungan yang sering kali merupakan efek samping dari aktivitas ekonomi domestik yang tidak bisa dikontrol oleh otoritas lokal saja, melainkan membutuhkan investasi kerjasama dengan aktor non-negara seperti LSM, ilmuwan, dan organisasi internasional. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara pemikiran. Kaum environmentalists cenderung percaya bahwa struktur politik dan institusi yang ada saat ini masih mampu mengatasi masalah lingkungan melalui informasi kebijakan. Sebaliknya, pemikiran green politis terdapat bahwa struktur global saat inilah yang menjadi penyebab utama krisis, sehingga solusi adalah melakukan perombakan radikal terhadap sistem politik dan ekonomi dunia agar lebih berpihak pada berkelanjutan alam. Selanjutnya ada The Tragedy of the Commons. Konsep The Tragedy of the Commons yang dikenal oleh Tragedy Hardy menjelaskan dilema pemanfaatan sumber daya bersama seperti samudra, atmosfer, dan hutan. Dalam hal ini, individu atau negara cenderung bertindak secara rasional dalam keuntungan pribadi jangka pendek dan mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya. Namun, karena semua pihak memiliki pemikiran yang sama, tanpa adanya regulasi yang meringankan sumber daya tersebut, akhirnya mengalami eksploitasi berlebihan hingga mencapai titik kerusakan permanen yang merugikan semua pihak. Untuk mengatasi tragedi ini, adanya beberapa pendekatan melalui dari respon tradisional hingga langkah-langkah yang lebih formal. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah privatisasi atau pengaturan hak kepemilikan agar ada tanggung jawab pemeliharaan. Selain itu, pembentukan enzim internasional menjadi krusial untuk membatasi otonomi negara dalam eksploitasi global.
memastikan bahwa sumber daya menjadi milik bersama tetap terjaga untuk kepentingan jangka panjang dan generasi mendatang. Selanjutnya ada mencegah over exploitation of the commons, upaya pencegahan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya bersama. Dilakukan melalui beberapa pendekatan utama. Pertama, pendekatan tradisional atau eksploitasi dan berpindah, yang kini dianggap tidak lagi efektif karena pembatasan alam. Kedua, ada pendekatan privatisasi, yaitu perubahan hak kepemilikan menjadi milik pribadi atau negara agar terdapat tanggung jawab pemeliharaan yang jelas, seperti pendekatan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Mil laut bagi negara pantai. Ketiga dan paling krusial dalam politik internasional adalah pembentukan rezim internasional atau tata kelola kolektif, karena tidak ada pemerintah dunia yang memiliki otoritas absolut. Diperlukan kerjasama antar negara yang berkedaulatan untuk menyepakati norma, aturan, dan prosedur guna memastikan sumber daya bersama dikelola secara berkelanjutan. Selanjutnya ada isu energi dan lingkungan hidup. Isu mengenai lingkungan hidup menjadi isu yang sangat penting dan melibatkan antar aktor dan kepentingan, terutama terkait pengurangan emisi gas rumah kaca. Terdapat kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Dalam hal ini, negara berkembang seringkali merasa perlu membuka pasar dan menggenjot industri demi pertumbuhan ekonomi. Sementara negara maju seperti Amerika Serikat terkadang enggan meratifikasi kesepakatan internasional seperti Protokol Kyoto karena khawatir akan menghambat laju industri dan konsumsi domestik mereka. Selain masalah komitmen, kondisi ini diperumit dengan adanya fenomena perang penumpang gelap. Fenomena ini terjadi ketika sebuah negara tetap menikmati keuntungan pertumbuhan ekonomi dengan terus menggunakan bahan bakar fosil secara boros, sementara negara-negara lain berusaha terus mengerem emisi mereka. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam ekonomi politik internasional. Dalam dampak buruk, kerusakan lingkungan seperti pemanasan global justru sering kali ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok atau negara yang paling miskin. Secara spesifik, sumber energi seperti minyak dan nuklir memiliki nilai politis yang sangat tinggi karena menentukan keamanan nasional suatu negara. Ketergantungan pada minyak bumi menyebabkan stabilitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pasokan global yang memicu berbagai diplomasi, sehingga konflik bersenjata di wilayah kaya minyak seperti Timur Tengah. Di sisi lain, energi nuklir yang menjadi isu sensitif karena keterkaitan dengan penguasa teknologi tinggi di intrik politik keamanan antar negara. Asal-muasal bencana lingkungan yang terjadi saat ini berakar pada sistem produksi dan organisasi ekonomi masyarakat modern. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa sistem kapitalisme, khususnya neoliberalisme, mengikat tanggung jawab bersama karena mendorong pola konsumsi yang berlebihan dan memandang manusia hanya sebagai homo economicus yang harus terus praktik seperti deforestasi yang masif dipandang sebagai konsekuensi logis dari mode produksi yang hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan kapasitas regenerasi alam. Kelangkaan energi dipicu oleh ketergantungan masyarakat modern pada sumber energi buatan dan tidak terbarukan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari transportasi hingga penerangan.
Ilustrasi nyata terlihat pada industri mobil inovasi. Ini emang membantu mobilitas manusia, namun konsumsi minyak yang masif serta ketergantungan pada sumber energi listrik yang seringkali masih dihasilkan dari batu bara menciptakan krisis ganda, menipis cadangan energi dunia dan kerusakan kualitas udara akibat energi CO2. Kelangkaan ini bukan sekedar masalah teknis tersedia sumber daya, melainkan masalah politik dan ekonomi karena merupakan napas bagi keberlangsungan industri dan kemakmuran suatu bangsa. Selanjutnya ada pemanasan global dan perubahan iklim. Terdapat 4 masalah serius dan gawat yang kini menjadi pusat perhatian dunia karena adanya pemanasan global, yakni meningkatnya suhu bumi, pola curah hujan yang tidak teratur, kenaikan permukaan air laut, dan pemanasan dan pengesamaan samudra. Inilah dari dampak negatif dari pemanasan global. Dampak-dampak perubahan iklim dapat dilihat dari kutipan berikut. 1. Peningkatan suhu sedang. Sejak tahun 1990, suhu rata-rata tahun telah meningkat sekitar 0,3 derajat Celcius pada seluruh musim. Kedua, meningkatnya curah hujan per tahun diperkirakan meningkat 2-3% di seluruh Indonesia dan mengakibatkan resiko banjir. Ketiga, ancaman terhadap keamanan pangan sebagai akibat perubahan iklim pada bidang pertanian. Keempat, naiknya permukaan air laut. Kelima, air laut bertambah hangat. Keenam, penyakit yang berkembang biak lewat air dan vektor seperti malaria dan demam berdarah. Upaya mengatasi warming di tingkat negara. Upaya ini hadir di berbagai bidang, mulai dari pertanian, peternakan, energi, manajemen sumber air, kehutanan, dan juga gaya hidup. Pertama, di bidang pertanian, perubahan mulai adanya penelitian intensif menemukan bibit unggul diharapkan menghasilkan produk dalam jumlah lebih banyak. Kedua, di bidang peternakan, mulai banyak dilakukan di wilayah Asia Selatan yang dikenal sebagai penghasil utama susu. Upaya untuk mengurangi emisi mulai terlihat. Ketiga, di bidang energi, peningkatan investasi dan juga penggunaan energi ramah lingkungan mulai ditegakkan. Keempat, di bidang manajemen sumber air, perubahan dilakukan dengan cara meningkatkan perlindungan air tanah yang masih bisa dipertahankan dan juga melakukan pengembangan teknologi seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi. Yang kelima, di bidang kehutanan, perubahan dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, Uni Eropa baru ini melakukan perjanjian perdagangan baru dengan Indonesia terkait penjualan kayu dan melabelnya. Keenam, gaya hidup masyarakat seiring berjalan mulai berubah akibat menguatnya perhatian terhadap isu pemanasan global. Selanjutnya ada respon di tingkat global. Isu lingkungan hidup mulai masuk ke dalam agenda internasional secara masif pada era 1960-an, di mana masalah ini tidak lagi menjadi monopoli atau 2 negara saja, melainkan menjadi perhatian seluruh dunia, baik negara maupun non-negara atau NGO, karena dampak kerusakan lingkungan seperti pemanasan global telah menciptakan berbagai tragedi bencana alam di berbagai belahan dunia, termasuk badai Katrina di Afrika, banjir di Australia dan Brazil, hingga bencana alam di Cina dan Indonesia. Para pemimpin dunia memberikan perhatian serius melalui kebijakan skala regional dan global. Sebagai contoh, Uni Eropa merencanakan langkah konkret mengerem laju emisi gas rumah kaca melalui penerapan pajak emisi penerbangan udara. Selanjutnya ada Bali Roadmap atau peta jalan Bali. Roadmap adalah peta
Bali Roadmap merupakan hasil dari konversi PBB tentang perubahan iklim atau COP13 yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2007. Dokumen ini sangat penting karena menetapkan kerangka kerja atau peta jalan untuk proses negosiasi menuju kesepakatan, meliput peluncuran proses komprehensif baru pasca Protokol Kyoto yang berakhir pada 2012. Pertemuan di Bali ini dianggap sebagai sebuah terobosan karena meskipun Amerika Serikat awalnya sempat menolak karena akhirnya setuju untuk bergabung dalam kerjasama internasional tersebut. Bali Roadmap menetapkan tujuan yang jelas bagi pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi fondasi bagi pertemuan internasional selanjutnya dalam upaya globalisasi mengatasi krisis iklim. Selanjutnya ada Road to Copenhagen atau menuju Copenhagen. Merujuk pada kerangka proses negosiasi yang direncanakan oleh PBB untuk membangun kerangka kerja pergantian Protokol Kyoto yang puncaknya dijadwalkan oleh Camp 15 di Copenhagen tahun 2009. Proses ini melibatkan serangkai pertemuan penting seperti di Bangkok, Bonn, dan acara di mana para legislasi fokus pada pemahaman bersama mengenai visi jangka panjang terkait perubahan iklim serta mekanisme pembiayaan bagi proyek-proyek langkah di negara berkembang. Namun, meskipun persiapannya sangat intensif, seringkali dipandang sebagai sebuah kegagalan diplomasi yang cukup mengecewakan. Perubahan iklim terbukti menjadi masalah internasional yang sangat kompleks karena melibatkan benturan kepentingan antara 1.920 negara dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Kegagalan Copenhagen menunjukkan betapa sulitnya mencapai kesepakatan yang mengikuti secara hukum ketika negara maju seperti Amerika Serikat dan kekuatan ekonomi seperti China dan India tetap memprioritaskan pertumbuhan ekonomi nasional mereka di atas komitmen pengurangan emisi global. Itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.